Cut Nyak Dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah 6 Mukim, pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teuku Nanta Seutia, yaitu seorang ule balang 6 Mukim, yang juga merupakan keturunan Datuk Mahudum Sati, perantau dari Minangkabau. Pada masa kecilnya, Cut Nyak Dien adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua maupun guru agama. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyak Dien dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga, putra dari Ule Balang Lamnga ke-13. Aceh memang cukup tangguh. Ya, memang benar, Komandan. Sepertinya kita harus mengambil tindakan. Tindakan katamu? Itu sangat mudah. Apa maksud Anda, Komandan? Bukankah persenjataan kita cukup canggih? Apapun bisa kita lakukan. Meriam, bagaimana kita jika menembakkan Meriam ke Aceh? Bagus juga. Tak sia-sia aku mempunyai pendamping strategis sepertimu. Lakukanlah. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Cut Nyak Dien, Ada apa, Mutia? aku melihat suamimu pergi bersama pasukan Aceh. Pasukan Aceh? Apa ini ada hubungannya dengan Belanda? Sepertinya karena aku dengar dari suamiku, Belanda akan melepaskan meriam. Mari kita tenangkan warga, jangan sampai warga panik karena berita ini. Aku berlutut? Tidak akan. Dingin, tetapi tidak kejam. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertanggung jawab di garis depan kembali dengan sorak kemenangan. Sementara itu, Kohler tewas tertembak pada April tahun 1873. Kematian Kohler memang menguntungkan untukku. Lihatlah diriku sekarang. Telah menjadi jenderal. Permisi, Komandan. Apakah kita perlu strategi baru? Belum. Kau meminta usulan strategi dariku? Bukankah tugasmu lah yang membuat strategi dan aku yang menyetujuinya? Saya hanya bertanya pada Jenderal. Saya yang merupakan mantan pengatur strategi yang hebat. Aku tahu aku hebat. Baiklah, aku akan memberikanmu ide yang cukup membuat Aceh menderita. Ide apa itu, Jenderal? Kita lihat saja. Baiklah, kalau begitu, saya permisi dulu. Di bawah pimpinan Jan van Sweden, daerah 6 Mukim dapat diduduki oleh Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874, 1 tahun setelahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi, Mutia? Ayo kita pergi sekarang. Ayolah Cut Nyak Dien. Ibu-ibu dan rombongan lain sudah mulai mengungsi. Bawa anakmu dan kita pergi. Suamiku? Dia pasti berjuang untuk Aceh. Baiklah. Cut Nyak Dien dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Kletarum, ia tewas. Hal ini membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Hah! Kurang ajar. Awas kau Belanda. Kau telah membunuh suamiku.
Akan kuhabisi kau dengan tanganku. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan menghancurkanmu, Belanda. 2 tahun kemudian. Kau harusnya tersenyum sekarang. Aku sudah tua begini masih saja ada yang tertarik denganku. Kau harusnya senang akan hal itu. Bagaimana bisa aku senang? Sudahlah, dia telah menunggumu. Perkenankan, saya memperkenalkan diri. Saya Teku Umar. Saya tahu. Saya hendak melamar engkau, Cut Nyadin. Untuk apa? Cut Nyadin, kau memang wanita tangguh, pemberani dan juga kokoh dalam pendirian. Ketika kau menikah denganku nanti, aku akan memperbolehkan engkau ikut dalam medan perang. Dengan begitu, kau bisa menghancurkan Belanda dengan tanganmu sendiri. Baiklah, aku akan menerimamu. Dengan persyaratan, kau benar-benar menepati omonganmu tadi. Saya permisi. Akhirnya, Cut Nyadin menikah dengan Teuku Umar pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Lalu, perang pun dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Setelah itu, Teuku Umar melakukan sebuah taktik. Itu taktik yang cukup bodoh, suamiku. Tidak, ini taktik yang sudah kupikirkan sejak lama. Aku melakukan ini untuk Aceh. Percayalah padaku, aku takkan mengkhianati Aceh. Tapi Teku Umar, Lihatlah sekarang, aku berhasil sedekat ini dengan Belanda. Aku bisa membodohi mereka. Percayalah padaku. baiklah, aku percaya denganmu. Lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Keesokan harinya, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kuta Raja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Sampai di sana, Tekumar, suatu kehormatan bagi kau datang ke sini. Aku datang ke sini bersama 250 pasukanku. Apa maksudmu? Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menyerahkan diriku dan menyerahkan pasukanku. Akan ku terima dirimu dan pasukanmu dengan penuh kehormatan, Tekumar. Belum, suruh mereka pergi ke aula. Aku akan menemuinya. Setelah itu, kau ikut denganku. Pergilah ke aula, Teku Umar. Kami akan menemuimu. Haha, musuh yang sangat mudah. Kukira akan lebih sulit menaklukkan mereka. Benar, Jenderal. Kita harus membuat rakyat Aceh terbakar amarahnya. Apa maksudmu, Blom? Kita harus membuat Teku Umar sangat terhormat di sini. Itu akan membakar amarah rakyat Aceh. Baiklah, berikan aku idemu. Angkatlah Teku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Kuasaan penuh? Sungguh ide yang luar biasa. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka. Sehingga mereka memberikan Teuku Umar gelar Teuku Umar Johan Pahlawan yang menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Di pengungsian, Suamimu hebat, Cut Nyadin. Sekarang dia memimpin pasukan kita. Aku harap Belanda akan hancur. Iya, aku juga berharap seperti itu. Apa kau sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh suamimu pada Belanda? Aku tidak tahu. Bagaimana kau ini, Cut Nyadin? Harusnya suamimu memberitahumu. Tapi dia tidak. Pasti dia memberitahumu. Kenapa kau terdiam, Cut Nyadin? Selamat siang, Teku Umar. Selamat siang, Cut Nyak Mutia. Bolehkah aku meminjam Cut Nyadin sebentar? Mengapa kau harus mengatakan hal itu padaku? Aku akan pergi. Cut Nyadin, aku pergi dulu. Silahkan, kalian berbicaralah. Kau memberitahunya.
Tidak, aku harap dia tak tahu. Bagaimanapun, dia akan tahu. Dia anak seorang petinggi dulu. Informasi apapun, pasti dia tahu. Tapi aku ingin dia tak tahu. Sudahlah, kita melakukan ini untuk Aceh. Baiklah. Teuku Umar masih berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda. Sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia kuasai. Karena merahasiakan rencana itu, Teuku Umar dan Cut Nyak dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Pengkhianat? Sungguh kau dan suamimu adalah pengkhianat, Cut Nyak Din. Sopankan suara kau. Aku lebih tua darimu. Untuk apa aku harus bersikap sopan pada pengkhianat? Kenapa, Cut Nyak Din? Sekarang, berikan aku kesempatan bertanya padamu. Di mana rasa hormatmu pada suami pertamamu yang hingga meninggal membela rakyat Aceh? Dan sekarang, kau mengkhianatinya. Kenapa kau terdiam, Cut Nyak Din? Di mana mulutmu? Di mana sumpah yang kau ucapkan dengan mulutmu itu? Sumpah menghancurkan Belanda dengan tanganmu. Di mana, Cut Nyak Din? Apa aku harus menjawabnya? Cut Nyak Din, dulu aku mengira kau adalah wanita Aceh yang pemberani dan kuat. Tapi sekarang, kau bahkan terlalu rendah. Sangat rendah untuk dikatakan seperti itu. Kenapa, Cut Nyak Din? Apa salah rakyat Aceh padamu? Pergilah, Mutia. Baik, aku akan pergi. Terima kasih, Cut Nyak Din, atas pengkhianatanmu selama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Cut Nyak Din? Sebaiknya hentikan rencana itu. Kenapa? Aku tak mau rakyat Aceh mengira kita adalah pengkhianat. Kita bisa berhenti melakukan rencana ini. Kita bisa melawan Belanda tanpa harus berpura-pura bersekutu dengan mereka. Itu sangat menjijikan. Istriku, Cut Nyak Din, rakyat Aceh tak lama lagi akan tahu apa maksud kita sebenarnya. Rencanaku sudah mendekati berhasil. Aku sudah mempelajari taktik Belanda, juga sudah mengumpulkan pasukan Aceh. Kita tinggal menunggu hari itu. Bersabarlah. Maafkan aku, suamiku, karena mengeluh seperti ini. Percayalah, selagi kita di jalan yang benar, Allah akan selalu ada di samping kita. Keesokan harinya, Teuku Umar melakukan rencana palsunya pada Belanda. Hari ini aku akan menyerang basis Aceh. Apa kau sudah yakin dengan ucapanmu, Teuku Umar? Saya sudah yakin, Jenderal. Kau sudah mempersiapkan dengan matang. Tentu kami tak akan mendengar kekalahan, kan? Saya tidak akan berani bertindak jika semuanya belum siap. Baiklah, lakukan penyerangan ini dengan sebaik mungkin. Teuku Umar dan Cut Nyak Din pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda. Lalu, tak pernah kembali. Bisa-bisanya aku ditipu oleh Teuku Umar. Aku tak bisa membiarkan itu, Blam. Tentu, kita harus melakukan pembalasan, Jenderal. Kita jangan mau dikatakan lebih bodoh dari rakyat Aceh. Kita tidak bisa dibodohi mereka, Blam. Cepat lakukan operasi besar-besaran untuk menangkap Teuku Umar dan istrinya. Gerilyawan kini dilengkapi dengan perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda sementara Jenderal Van Swieten diganti. Jan Van Swieten memang tidak becus dalam hal ini. Jenderal, saya mendapat beberapa informasi. Baik, berikan aku apa yang kau punya. Pasukan Aceh terus menekan kita. Mereka sudah menyerang Utara Aceh dan Meulaboh. Begitu ya, sepertinya kita perlu mengirimkan sesuatu ke Aceh. Apa itu, Jenderal? Demarsos. Apa, Jenderal? Pasukan Demarsus merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun, pasukan ini dibubarkan
karena rasa simpati pasukan Belanda. Peristiwa ini menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak mau ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka dan ketakutan yang masih tetap ada pada penduduk Aceh. Sekarang Aceh pasti sudah dilanda ketakutan. Ya, kau benar. Tapi kita tak bisa hanya berhenti sampai di sini. Maksud Jenderal masih punya suatu rencana. Sewa orang Aceh yang bukan termasuk pasukan pemberontak. Baik, Jenderal. Tapi, apa yang harus kita lakukan padanya? Suruh dia memata-matai pasukan pemberontak. Pastikan dia memberiku informasi yang berharga, bukan sampah. Akan saya usahakan, Jenderal. Saya permisi. Beberapa hari kemudian, Saya telah mendapat beberapa informasi dan informan Aceh yang kita sewa kemarin. Apakah informasi itu berharga atau hanya sampah? Ini adalah informasi yang sangat berharga. Kau senang ketika mendengarnya. Katakanlah. Tanggal 11 Februari, Teku Umar akan melakukan penyerangan ke Meulaboh. Bagus. Itu adalah informasi yang sangat berharga untukku. Tekumar, sepertinya balasan dari Belanda yang sesungguhnya baru akan tiba. di tempat Cut Nyak Dien. Aku berharap penyerangan ini berhasil. Melihat dari kesiapanmu, Tekumar, aku yakin ini pasti berhasil. Doakan saja kami, minta pertolongan Allah agar diberi kemudahan. Itu pasti. Kau harus berhati-hati. Berjanjilah. Sebaiknya aku tidak di sini. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cut Nyak Dien, jagalah warga Aceh dengan baik. Rawat anak kita sehingga dia tumbuh menjadi wanita yang sepertimu kelak. Mengapa kau berkata seperti ini? Tidak apa-apa. Ayo kita sholat dulu. Sudah waktu Isya. Tetapi, karena Belanda sudah mengetahui lebih dulu rencana Teuku Umar, Belanda dapat membunuh Teuku Umar. Ada apa? Kenapa kau mendatangiku? Aku minta maaf, Cut Nyak Dien. Tapi suamimu... Kenapa dengan suamiku? Apa yang terjadi dengannya? Teku Umar gugur. Tertembak peluru. Tidak! Anda pasti salah! Abu saya pasti belum meninggal! Tidak! Cut Gambang! Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid. Cut Nyak Dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulaboh bersama dengan pasukan kecilnya, dan ia mencoba untuk melupakan suaminya. Selain itu, Cut Nyak Dien juga sudah semakin tua, matanya sudah mulai rabun, dan ia terkena penyakit encok, serta jumlah pasukannya terus berkurang. Hal ini membuat iba para pasukannya. Maukah Anda saya ambilkan minum dan makan? Aku baik-baik saja, Panglaut. Kalau begitu, sebaiknya Anda banyak beristirahat. Jika aku terlalu banyak beristirahat, rakyat Aceh bisa banyak yang terbunuh. Mau kemana kau, Panglaut? Saya akan pergi, tapi saya akan segera kembali. Semoga Anda senang ketika saya kembali. Baiklah. Panglaut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien di Peteng Lesage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Cut Gambang! Ada apa, Mak? Kenapa engkau terlihat gelisah? Cut Nyak Dien, kau tidak apa-apa? Mutia, bawa anakku pergi dari sini. Kumohon. Tidak, aku tak akan meninggalkanmu. Pergilah. Kumohon pergilah. Pergi.
Ini untuk Aceh, Mutia. Ayo Cut Gambang. Tidak, jangan bawa aku. Emak. Aku tidak akan membiarkanmu, Belanda. Kau sudah tua dan tak akan bisa melawan lagi Cut Nyadin. Bawa dia prajurit. Cut Nyadin ditangkap. Sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua. Jiwa 1000